Selamat pagi, hari ini kami akan menjelaskan tentang replika virus dan peranan virus. Nama saya Rafisa Gunawan. Nama saya Albert Artirta. Nama saya Felicia Karen Wijaya. Nama saya Hans Christian Henko. Nama saya Manuel Clara Paniangan. Nama saya Jessica Anantasari Sinaga. Nama saya Stanislaus Nakula Trinaldo. Cara replika virus sendiri ada dua jenis, yaitu cara listik dan cara lisogenik. Untuk cara listik, tahap replikasi virus yang pertama adalah pelekatan atau attachment. Proses ini terjadi ketika protein virus pada kapsid atau selubung fosfolipid berinteraksi dengan reseptor spesifik pada permukaan sel dan tubuh inang. Di tahap ini akan terjadi proses perubahan struktural pada virus. Cara yang kedua adalah penetrasi. Tahap replikasi virus selanjutnya adalah penetrasi. Setelah proses pengikatan, partikel virus akan dibawa langsung ke dalam sel. Prosesnya dikenal dengan sebutan penetrasi. Beberapa DNA virus juga dapat memasuki sel inang melalui endositosis yang diperantarai oleh reseptor. Yang ketiga yaitu ada cara ketiga yaitu pelepasan selubung. Pelepasan selubung menjadi tahap replika virus selanjutnya. Pelepasan selubung adalah proses pemisahan fisik asam nukleat dari komponen struktural luar virus. Tujuannya agar asam nukleat tersebut dapat berfungsi. Dalam prosesnya, pelepasan selubung membutuhkan pH asam dalam endosperm. Di tahap ini, kapsid virus dihilangkan dan diganti oleh enzim virus atau enzim inang yang melepaskan asam nukleat genom virus. Genom dilepaskan sebagai asam nukleat bebas atau piconarvirus atau sebagai nukleokapsid atau reovirus. Prosesnya bisa terjadi secara bersamaan atau setelah proses penetrasi selesai. Yang keempat ada replikasi. Genom virus yang dilepaskan atau tidak tersalur transkripsi atau translasi genom virus dimulai. Tahap replikasi virus ini sangat berbeda antara virus DNA dan RNA, serta virus dengan polaritas asam nuktea yang berlawanan. Proses ini memuncak dalam sintesis de novo protein virus dan genom. Yang kelima ada perakitan. Setelah sintesis de novo genom virus dan protein virus akan dibungkus dengan genom virus yang baru direplikasi. Protein tersebut akan dibentuk menjadi virion baru yang siap dilepaskan dari sel inang. Tahap replikasi virus ini bisa juga disebut sebagai proses pematangan. 6. Pelepasan virus. Tahap replikasi virus yang terakhir adalah pelepasan virus. Sejauh ini hanya ada dua metode pelepasan virus, yaitu lysis atau tunas. Metode lysis menghasilkan virus dari kematian sel inang yang terinfeksi. Jenis virus ini disebut dengan sitolytik. Contohnya adalah variola mayor atau yang dikenal sebagai cacar air. Metode tunas menghasilkan virus baru dari proses pelepasan sel inang yang bertunas. Jenis virus ini disebut dengan sitopatik. Contohnya adalah virus influenza. Jenis virus ini biasanya tidak membunuh sel yang terinfeksi. Di dalam cara lisogenik sendiri ada tahap adsorpsi, yaitu tahap yang merupakan menempelnya virus pada sel inang. Adsorpsi sendiri terjadi karena virus dalam hal ini yaitu bakteriofag memiliki serabut ekor yang akan menempel pada bagian reseptor spesifik sel inang. Reseptor merupakan molekul khusus pada membran sel inang yang dapat dikenali oleh virus. Tahap penetrasi. Pada tahap penetrasi, selubung ekor mengontraksi sehingga jarum menusuk di bagian ujungnya, membentuk lubang yang menembus dinding sel dan membran sel bakteri. Selanjutnya, bakteriofag menginjeksi materi genetik ke dalam sel bakteri. Tahap integrasi. Tahap integrasi disebut juga sebagai tahap penggabungan setelah memulai tahap penetrasi. DNA virus yang telah diinjeksikan ke dalam sel bakteri akan diintegrasikan atau digabungkan pada bagian tertentu dari materi genetik sel bakteri sehingga terbentuk profag. Selama dalam kondisi profag, materi genetik virus akan dipertahankan dorman atau diam serta tidak akan diterjemahkan sehingga sel inang
tidak akan sadar kalau materi genetiknya telah disisipi materi genetik virus. Tahap multiplikasi sel inang. Selanjutnya yaitu tahap multiplikasi sel bakteri melalui pembelahan sel. Jadi, sel bakteri akan menggandakan materi genetiknya melalui pembelahan sel. Hal ini menguntungkan bagi virus, sebab dengan proses ini materi genetik virus akan ikut tergandakan. Akibatnya, sel anak yang dihasilkan dari pembelahan bakteri juga mengandung profag atau dengan kata lain terinfeksi juga oleh virus bakteriofag. Dalam kondisi tertentu, sel inang yang mengandung profag ini dapat melemah akibat berbagai faktor. Contohnya saat sel bakteri terpapar sinar UV, maka virus fag akan terlepas dari materi genetik bakteri dan akan memasuki siklus litik yang menyebabkan lisis pada sel bakteri. Nah, jadi virus memiliki peran dalam kehidupan baik itu menguntungkan maupun merugikan. Peran yang menguntungkan misalnya berperan dalam pembuatan interferon, profage, vaksin, pelemahan bakteri, antitoksin. Peran virus yang merugikan dapat menimbulkan berbagai jenis penyakit pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Hanya ini yang bisa kami sampaikan lewat video singkat kami. Bagi yang telah mendengar dan menyimak isi penjelasan dari video kami ini, kami ucapkan terima kasih.